Halo, welcome back again with us, gue, Yas, dan Felix. Seperti biasa ya Mas, semoga yang di rumah tidak pernah bosan melihat muka kita 2 kali seminggu ya, kayak minum obat. Iya. Dan bisa menambah terus ya yang lihat kita ya semoga ya. Nah, hari ini temanya agak sedikit menarik tapi cukup heavy juga sih Mas kalau menurut gue. Karena hari ini kita akan ngebahas soal parenting. Parenting antara orang tua dan anak. Nah, ternyata parenting itu stylenya banyak juga loh Mas. Ternyata gue juga baru tahu dan baru lihat-lihat, baru baca-baca. Karena kita temanya hari ini parenting, jadi gue baca-baca dan banyak juga info-info yang baru gue tahu. Yang nanti gue bakal spill ke kalian. Makanya untuk kalian mau tahu apa aja sih itu style parenting dan style parenting apa yang paling cocok dan paling bagus untuk membesarkan anak. Untuk kalian tahu semua itu, kalian harus tonton video ini sampai selesai. Nah, Mas, kan tadi kita udah bilang ya ada beberapa style parenting. Kalau dari lo sendiri, tahu nggak sih Mas beberapa style parenting yang lo tahu deh? Sebelum pengen tahu style parenting, pengen tahu parenting itu apa? Oh iya. Mungkin buat orang-orang di luar sana yang nggak tahu parenting itu apa. Parenting itu bahasa Inggrisnya dari pola asuh atau pola asuh orang tua terhadap anak gitu. Jadi parenting itu bisa disebut juga cara mengasuh, style kita mengasuh atau gaya kita mengasuh anak, membesarkan anak seperti apa. Ya seperti yang kita tahu, anak tuh butuh kayak makan, butuh kasih sayang segala macam. Nah, tapi itu cara pemberian kasih sayang, cara pemberian perhatian dan segala macamnya itu sandang pangan papan. Ternyata pun nggak cuma satu jalan, banyak style yang bisa kita adopsi gitu Mas. Kayak gitu, dan kita akan bahas di sini semuanya. Nah, kalau menurut lo nih, yang lo tahu nih dari lo sendiri gitu ya, yang lo pernah dengar mungkin style parenting yang sering lo dengar tuh apa? Yang paling dominan tuh biasanya yang otoriter. Ya. Iya sih, itu paling ini di sih. Indonesia terutama kayak otoriter itu kayak itu udah dominan banget, mungkin kayak 60%-nya orang tua era sebelum kita gitu membesarkan kita dengan cara otoriter. Walaupun bagus hasilnya gitu, tapi pasti ada juga sisi buruknya karena kalau masih kecil bikin anak tertekan, nggak bisa banyak ruang gerak, nggak bisa berkreasi. Lebih kayak ini kali ya, orang tua jadi memaksakan kehendaknya dia gitu. Apa yang terbaik menurut orang tua itu pokoknya itu yang terbaik buat anak juga. Karena sebenarnya orang tua itu kan mengadopsi sistem parenting style dari orang tuanya juga gitu. Makanya kita sendiri harus memutus rantai. Kalau misalkan kita ngerasa kok keluarga gue, kok orang tua gue parenting style-nya kayak otoriter ya, atau overprotective ya gitu. Itu tuh harus diputus dari kitanya gitu. Nggak harus diputus juga kalau itu bagus untuk hal-hal bagus. Sih. Cuma kalau untuk hal-hal yang negatif kayak misalnya anak sukanya hobinya misalnya fotografi, tapi orang tua maunya anaknya ntar sekolahnya sekolah misalnya ekonomi atau apa, kedokteran, nah itu nggak akan ketemu di situ. Yang ada meskipun anak ngejalanin apa yang orang tua mau, juga nggak akan berhasil. Malah clash ya. Gitu. Meskipun nggak clash, oke nggak taruh anaknya nurut, tapi juga nggak akan berhasil taruhan. 101% tuh nggak akan kebanyakan sih gitu. Jadi kayak males-malesan, tiba-tiba mungkin drop out gitu ya. Kan yang kita pengen, misalnya orang tua pengen juga, meskipun kita belum jadi orang tua nih, pengen pastinya kan anak sukses dulu gitu. Entah apapun yang dilakukan kita cuma bisa ngarahin. Betul. Kita cuma bisa ngarahin tapi tidak memaksakan arahan. Nah, ya itu kan yang otoriter tuh. Apalagi tuh Mas, kalau gue sih suka ya, sebenarnya ada 4. Otoriter, otoritatif, permisif, sama overprotective. Bedanya apa aja? Dan kalau gue itu lebih suka yang otoritatif. Karena dia tegas, disiplin gitu. Style itu tegas ke anak, punya ekspektasi yang tinggi ke anak, tapi tidak terlalu memaksakan, kayak tetap mensupport apa yang dia suka gitu. Jadi
bukannya orang tua yang punya keinginan sendiri lalu menjatuhkan itu ke anaknya, tapi lebih ke oke, lu mau apa, gue support abis-abisan, pol-polan, tapi lo harus serius gitu. Jadi ekspektasinya tetap tinggi, tapi membebaskan anak memilih yang dia suka gitu. Makanya gue harus ngasih hasil ya. Makanya gue suka banget. Bisa dibilang itu kayak bebas bertanggung jawab. Iya, beda ya antara otoriter dan otoritatif. Jangan sampai ketukar. Jadi kalau otoritatif yang gue tangkep tuh kayak bebas bertanggung jawab. Anak dikasih tanggung jawab, tapi dikasih kebebasan juga. Iya. Gitu. Itu bagus sih gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang otoritatif itu di dalam hidup lu sendiri? Nggak ada, kebetulan nggak ada karena ya seperti mungkin nggak tahu ya kalau parenting style lo kayak gimana. Nanti cerita deh. Kalau gue kebetulan orang tua gue mengadopsi parenting style otoriter, gitu, bukan otoritatif. Jadi kalau lo bilang ada nggak sih pengalaman gue yang otoritatif tuh nggak ada, karena emang gue dibesarkan secara otoriter gitu. Tapi kalau punya anak nanti pengennya otoritatif lah gitu, karena itu yang gue bilang memutus, karena beda banget kan gitu. Bukan memutus dalam artian yang bagus-bagus gue buang juga, enggak. Maksudnya yang memutus otoriter kan mostly jelek, mostly negatif gitu kan, karena memaksakan kehendak orang tua ke anak gitu, padahal belum tentu anaknya sepemikiran atau sepaham gitu. Nah itu yang harus gue putus gitu, karena nanti kalau nggak gue putus akan terus sampai ke misalkan cucu gue atau nanti cicit gue gitu kan, dan itu akan menjadi masalah nantinya ke depannya gitu. Ya di satu sisi kita nggak bisa nyalain orang tua kita juga yang karena terbawa dari sebelumnya, tapi yang sebelumnya mereka harus sadar kalau sebelumnya itu kan zaman kolonial. Kalau sekarang kan daerahnya milenial gitu. Jadi ya itu yang udah beda zaman ya. Kalau misalkan kayak kalau kata orang dulu kan, zaman dulu tuh zaman kuda gigit besi. Sekarang kuda gigit keju katanya. Begitu. Jadi kita juga harus kuda juga. Tikus makan sabun. Salah. Gitu. Enggak, maksudnya ya memang sama kayak teknologi, semakin kesini semakin canggih, kita harus bisa ibaratnya berevolusi juga gitu. Kita nggak bisa stuck di situ-situ aja. Kita harus berani bereksplor, kayak mencoba hal-hal baru atau eksperimen yang baru gitu. Karena zaman berubah, teknologi juga ikutan berubah, dan otomatis kita dipaksa untuk keluar dari comfort zone kita. Gitu, biasanya. Nah itu kan tadi yang dijelasin otoriter sama otoritatif. Tadi apalagi dua lagi permisif sama overprotective. Apa aja tuh penjelasan? Kalau permisif itu gue agak kurang suka karena permisif itu cenderung membebaskan anaknya gitu. Jadi nggak ada kedisiplinan di situ. Jadi mereka sebenarnya sayang, cuma sayangnya tuh tidak terarah gitu. Maksudnya kayak maksudnya kurang ada kedisiplinan di situ. Karena sebenarnya kan sayang nggak apa-apa, tapi tetap harus bisa disiplin juga ke anak gitu. Iya, karena gitu. Jadinya anak menjadi nggak ada arahan ya. Bener gitu. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Kalau misal nih kan ada tuh kita suka nemuin ibu-ibu kalau misalnya anaknya kayak ke sandung gitu, nah yang disalahin kadang ntar jalanannya atau batunya, atau kayak ibu-ibu yang suka nge-general secara umum tuh bilang ya udah namanya juga anak kecil, padahal tuh anaknya yang salah. Nah itu tipe parenting yang mana maksudnya kira-kira? Itu lebih ke ini kali ya, ke bukan otoriter, permisif kali ya, permisif atau antara permisif dan overprotective deh kayaknya gitu. Ya in between lah gitu. Di satu sisi dia kayak membenarkan atau menormalkan perilaku anak yang salah, kan membebaskan namanya. Tapi di sisi lain dia juga overprotective atas serangan orang lain, serangan dari luar, misalkan orang tua lain ke anaknya gitu. Jadi dia in between permissive dan overprotective gitu. Ya, tapi kita juga nggak tahu mungkin apakah orang tua itu cuma ngomong di depan orang aja seperti itu, tapi dalamnya juga dibilangin. Karena kan kebanyakan apalagi di Indonesia kan, kalau di depan orang kan nggak mau anaknya dicolek-colek gitu kan, tapi di belakang
nggak tahu kita. Enggak juga ya. Ya jangan gitu dong. Serem. Jangan ya, jangan diikutin ya. Jangan diikutin ya. Enggak ya. Makanya intinya gitu. Maksudnya memang sebenarnya empat tipe ini tuh nggak semerta-merta ketiplek kita cuma satu gitu. Kita kayak bisa kadang combine, nggak tanpa kita sadari kita combine. Kita combine semua bisa juga ya? Nggak semua juga. Semua juga. Ribet ntar anaknya pusing, gitu kan? Ini yang mana ya gitu. Maksudnya gini, antara otoriter dan otoritatif itu kadang bisa combine, gitu. Kadang bisa nggak selalu otoritatif juga, nggak blak-blakan lurus otoriter juga, gitu. Cuma maksudnya memang lagi-lagi kan kalau ngomongin psikologi itu kan kompleks ya gitu. Kadang bisa begini, kadang bisa begitu berubah gitu. Jadi memang nggak bisa ini kan kategorinya aja 4, tapi kan kita nggak bisa namanya psikologi itu nggak bisa ditebak. Oh ini dia ini, gitu karena setiap situasi kan mengharuskan sifat yang menyesuaikan gitu. Nah, tadi kan lu bilang pengen kalau jadi orang tua itu yang otoritatif. Tapi apakah lu yakin lu bisa jadi otoritatif dengan pengalaman yang lu punya bahwa lu dibesarkan secara otoriter begitu? Sebenarnya pertanyaan itu agak tricky, tapi jawabannya agak simpel karena kalau memang ada niat gitu ya, misalkan ada yang udah tunangan atau udah lamaran mau menikah dan merencanakan ntar gue pengen punya anak gue pengen gue urus beda dari orang tua gue ngurus gue deh gitu, gue niat gitu. Caranya kan kita benar-benar nggak tahu dong gimana sih cara parenting style otoritatif itu gitu kan. Caranya sekarang internet canggih, kita bisa buka YouTube, kita bisa cari info, kita bisa baca-baca, nanti dari situ kita bisa mengaplikasikannya ke anak kita. Jadi kalau misalkan dibilang kan gue otoriter, nanti gue nggak tahu apa-apa dong gimana caranya lo bisa mengebesarin anak lo dengan style yang otoritatif. Ya itu caranya ya itu tadi dengan baca-baca, cari info, karena nggak semerta-merta itu bakalan jatuh ke kita gitu. Maksudnya kayak parenting style orang tua kita terus kita aplikasikan gitu. Mungkin yang nggak paham atau nggak niat mungkin ya akan sama. Tapi kalau emang ada yang niat berubah gitu, gue mau berubah, gue nggak mau kayak gini karena parenting style kayak gini tuh nggak cocok buat gue. Jadi mungkin buat anak gue juga nggak akan cocok. Jadi balik ke niat ya semua. Balik ke niat sih. Gitu. Dan effort buat baca-baca, nyari-nyari. Mungkin ya sambil sharing juga gitu ya kayak gimana. Kalau gue boleh kepo nih ya Mas. Kalau menurut lo nih, lo dibesarkan dengan cara parenting style apa sih Mas? Combine juga sih, antara otoritatif sama otoriter. Oh iya. Jadi ada yang saatnya parents gue keras ya keras. Ada yang saatnya kasih kebebasan selama gue bisa kasih feedbacknya ada bertanggung jawab dan positif. Ya udah pasti dikasih kepercayaan. Tetapi sekali udah dikasih kepercayaan tapi sekali itu hilang susah dapetin kepercayaan lagi gitu. Ya berarti agak ini ya benar sih combine antara otoriter dan otoritatif. Jadi combine misalnya kayak milih kuliah waktu itu jurusan kuliah pengen ngambil komunikasi dikasih tapi dengan syarat harus lulus ya 3 tahun dan juga nggak boleh sampai ada nggak naik semester kayak ketahan atau apa. Dan itu puji Tuhannya berhasil dibuktikan gitu. Jadi tidak memalukan kan. Lulus tepat waktu kan ya? Tepat waktu. Alhamdulillah. Gitu. Karena udah keinginan sendiri. Iya. Waktu sampai bilang kalau ibaratnya sampai masuk ekonomi bisa 7 tahun gue kuliah gitu. Udah bukan ngancem sih, tapi udah ngasih gambaran nih ke orang tua gitu. Memang. Gitu. Jadi tapi, dikasih kesempatan. Tapi gini sih, balik lagi sih. Kayak misalkan gue tuh kuliah sebenarnya mau masuk komunikasi juga kayak lo. Cuma karena terhalang satu dan lain hal. Terus nyokap gue bilang gini, udahlah masuk sastra Inggris aja gitu kan. Akhirnya gue masuklah sastra Inggris. Tapi gue nggak setengah hati sih, gue lulus tepat waktu. Karena gue suka juga bahasa Inggris kan kebetulan. Jadi kayak udah deh gitu. Tapi namanya takdir bermain ya gitu. Takdir bermain dalam artian tetap aja gue jatuhnya jualan gitu atau
tetap aja gue jatuhnya ke YouTube gitu. Maksudnya bukan tipikal para lulusan sastra Inggris yang menjadi guru mungkin. Salah satu saluran anak komunikasi kan YouTube. Iya, makanya maksudnya toh juga gue end up-nya melakukan apa yang dilakukan anak komunikasi kan secara kayak gini lah misalkan YouTube kayak gitu. Jadi kayak takdir tuh bermain gitu. Jadi apa jurusan kuliah kita tuh kadang suka kalau dibilang no matters juga nggak terlalu no matters juga, cuma tidak menentukan masa depannya kayak gitu. Jadi ya begitulah. Gitu, jadi ya, makanya combine. Kalau tanya gue tuh combine otoriter sama otoritatif. Tapi ada saatnya keras. Ya misalnya nggak boleh, walaupun cowok gitu, sampai sekarang pun kalau ibaratnya pulang malam masih diteleponin. Serius? Gitu. Serius. Udah mau menikah masih begitu? Masih di mana, dan itu udah wajib kayak ngasih kabar, misalnya pulang malam tuh ngasih kabar tuh udah wajib, kalau enggak panjang ceritanya. Nah, otoriternya di situ. Berarti lu nggak pernah yang pulang sampai pagi? Pernah, cuman harus ngomong. Oh, wah. Harus ada kabar, tahu di mana. Udah mau nikah loh. Dari dulu udah dibiasain begitu. Oke. Situlah letaknya. Iya. Dan selama itu mungkin sebenarnya jadi kombannya bukan cuma 2, berarti overprotective juga ya masuk berarti kan, bisa dibilang gitu. Jadi banyak gitu. Jadi selama memang tapi kan positif ya. Kayak gitu. gue yang bilang tadi, gue psikologi itu kompleks ya, nggak bisa di kotak-kotakan gitu. Selama itu positif ya diturutin aja. Toh memberi kabar ke keluarga kan bukan hal yang buruk. Iya, gitu. Iyalah. Kan khawatir namanya juga ya gitu. Kecuali kalau dilarang nggak boleh pulang di atas jam sekian, itu ya agak gimana. Tapi kan ini boleh, cuman kabarin gitu doang. Oke. Terus nih gue mau kepo lagi nih sama lo. Kan lo udah mau menikah nih gitu. Ketika nanti lo punya momongan, kira-kira lo akan mengikuti parenting style orang tua lo kah, atau mungkin mengikuti parenting style pasangan lo kah, atau beda sendiri? Kayaknya sih bakalan lebih lebih otoritatif juga sih, kayak ngasih kebebasan selama itu bertanggung jawab. Emang otoritatif tuh the best sih. Jadi lebih kasih kebebasan biar pola pikir anak juga tambah berkembang. Kalau kita batas-batasin kan ntar hanya di sini-sini aja nih, anak punya daya pikiran kita nggak tahu bisa seluas apa gitu. Apalagi pas dia bertumbuh itu kan biasanya kreativitasnya dibentuk di situ ya. Kreativitas segala macamnya itu dibentuk saat dia bertumbuh, saat dia bergaul sama orang. Nah di situ harus kita kasih kebebasan selama bertanggung jawab, nggak yang kebablasan. Pantau lah ya, tetap dipantau, tapi kayak dari jauh gitu. Iya, gue punya anak misalnya cowok gitu ya, kalau ibaratnya nanti punya teman-teman yang pergaulan yang rokok nggak apa-apa, yang minum nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan sampai mabuk kecelakaan, amit-amit, jangan sampai mabuk hamilin anak orang. Jangan amit-amit gitu. Makanya yang penting selama mabuk doang, muntah-muntah nggak apa-apa. Gitu. Sama asal jangan yang ketiga maksudnya drink responsibly lah. Jangan ketiga juga jangan sampai drugs, itu aja sih kalau gue jadi orang tua itu yang pantangannya itu kalau punya cowok ya. Jangan ya. Gitu. Jadi bebas terserah dia mau smoking, mau ibaratnya drinking, having fun. Karena memang ya nggak bisa dipungkiri gitu ya, dia besar juga di lingkungan gitu. I was there. Maksudnya kayak ibaratnya bukan 50-50 sih, lebih ke 70-30 kali ya. 30 keluarga, 30 orang tua, 70 lingkungan. Jadi kita nggak bisa yang benar-benar pukul sama rata ya. Gitu. Jadi terserah aja, tapi selama bertanggung jawab, dia juga akademis semuanya silahkan aja gitu. Jadi apa tuh? Combine juga kan? Otoritatif tapi combine juga. Tapi permisif mungkin. Ya. Lebih membebaskan kan kalau permisif, tapi ada otoritatifnya gitu dilihat. Jadi nggak permisif gitu. Betul. Oke. Kalau panjang loh hari ini. Panjang ya, dan semoga berfaedah ya. Gitu. Ya pasti sih berfaedah sih buat orang-orang yang belum tahu dan gimana nih harus gimana gitu. Nanti kalau kalian, gue rasa segitu aja kali ya buat topik hari ini. Kayak cukup ya, kita udah rada seret ini ya kita. Nanti kalau kalian memang merasa terbantu atau suka sama video ini, jangan lupa like. Kalau kalian mau terus update sama video-video terbaru dari channel Hardworker, kalian bisa subscribe. Dan gue kepo nih, kalian
chat dong, komentar dong gitu. Kira-kira cara parenting orang tua kalian seperti apa? Atau mungkin kalian yang sudah menjadi orang tua, cara parenting kalian seperti apa? Tolong komen di bawah karena gue pengen tahu. Dan makasih yang buat udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada sesi Heartstring satu lagi seperti biasa sama Mas Mei nanti. Untuk sekarang cukup sekian dari gue dan Mas Felix. Ya, dan gue Yas. Terima kasih atas udah pantengin sampai akhir. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye. Bye. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintai. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu.